belajar bareng. Di belajar bareng kali ini kita akan belajar mata kuliah sistem digital yang akan dipandu oleh teman angkatan kita, Levi. Untuk Mas Levi, tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau eh, ngajar apa itu sisdik untuk UAS besok. Itu kan aku tadi lihat kan soal UAS. Ternyata Recording in kalau progress. saya bandingkan dengan apa kisi-kisi, ternyata banyak yang tidak masuk kisi-kisi. Aku izin saya plan ya. Nah, kalau Pak NHC itu kisi-kisinya yang pertama itu BCD, kedua adder sama subtraktor. Ini ada implikan, cover sama cos. Kemudian yang ketiga itu kasus. Dengan kalau kita lihat UASnya kemarin itu malah soalnya itu mirip soal UTS. Jangan yang masuk ke sisi itu cuma nomor berapa ini? Bisa dikatakan cuma nomor 5. Jadi aku mau ngajarin aja berdasarkan kisi-kisi saja. Kemudian tapi soal UAS tetap dikerjakan nanti aku share jawabannya. Oke, kita mulai dulu ke yang BCD. Aku mau nanya dulu besok itu open book atau closed book tuh? Kemungkinan open book kayaknya ya. Mbak teman-teman ada yang dapat info pasti gitu? Tidak open atau close besok? Yang tahun lalu satu lembar. Satu lembar. Oh ya, terbuka satu lembar. Oke, open ya. Open tuh katanya. Jadi aku nanti jadi aku nanti mau bahas kisi-kisinya. Pertama BCD, kemudian adder dan subtraktor. Kemudian setelah itu kita bahas soal kasus. Soal kasus ini aku dapetin dari PPT-nya Pak NHC. Kemudian sama bahas soalnya Pak, soal latihan dari Pak Busan. Yang aku mulai dulu dari BCD. Nah, BCD sendiri artinya itu representasi biner dari bilangan desimal dengan cara setiap digit itu diubah ke angka biner 4 bit. Jadi BCD itu jenisnya ada banyak sekali. Yang aku tulis di sini cuma tiga, yaitu BCD 8421 atau nama lainnya Access 0. Nah, kemudian ada BCD 2421, kemudian ada juga BCD 5211. Nah, untuk mengubah desimal ke BCD 8421 ini, kita hanya perlu mengubahnya ke biner biasa. Nah, tapi kalau yang lainnya ini, kemungkinan kita harus pakai tabel. Karena pas kulihat itu, kalau di logika itu, beberapa itu agak membingungkan ya. Kita coba misalkan BCD, kita ngubah angka, ubah desimal 2 ke BCD 5211. Nah, kalau di logika kan 2 bisa kita ubah menjadi 2 kan. Kita bisa cari kombinasi di sini 5211 ini, penjumlahan dari empat-empatnya ini.
yang bisa menghasilkan angka 2. Nah, itu kan kita bisa menggunakan angka 2 saja kan, dan hasilnya sudah 2. Nanti kalau ditulis dalam BCD-nya nanti menjadi 5 kan kita nggak gunain. Ini berarti 0, dan 2 ini kita gunakan jadi 1. Kemudian satu, satu ini, kedua-duanya nggak kita gunain, berarti kita tulis 00. Nah, tapi kalau kita lihat kasus lain, misalkan berapa ya? Saya mana itu ya? Nah, misalkan kita ngubah desimal 6 ke BCD 2421. 6 kan kita bisa hasilkan dari 4 tambah 2 kan. Nah, ini kan duanya itu ada 2 kan. Dua yang di depan sama yang di tengah. Ini kan cukup membingungkan kan. Kita pilih yang mana? Kita, tapi kalau dilihat dari BCD ini, untuk desimal 6, itu yang digunakan 2 yang depan. 2 yang depan ini kita gunakan jadi nilainya 1, kemudian 4 kita gunakan nilainya 1. Kemudian yang ini, 2 ini nilainya 0 karena nggak kita gunakan. 1 ini 0 juga karena nggak kita gunakan. Oke, jadi yang membingungkan itu ini tadi, di sini kan duanya itu ada 2 kan. Kenapa pada saat di tabel BCD 2421 ini yang digunakan itu 2 yang depan. Nah, aku itu belum nemu alasannya. Jadi kalau kalian mau ngubah BCD antar BCD itu, lebih baik pakai tabel aja kalau open book. Karena aku nggak tahu aturannya. Kemudian di dalam BCD juga, hanya ada 0 sampai 9. Nggak ada 10 sampai 15. Ini kan 4 bit kan. Harusnya 4 bit itu bisa dari 0 sampai 15. Tapi kalau BCD yang digunakan itu hanya 0 sampai 9. Ya. Kemudian kita mau nyoba mengubah desimal ke BCD. Misalkan kita punya desimal kayak gini, 6478,25. Kemudian kita harus ubah ini ke BCD. BCD-nya itu 8421. Nah, kita pisahkan step digitnya ini. Ini ada 6, 4, 7, 8, dan 25. Kemudian kita lihat di tabel, 6 itu kalau di BCD 8421 itu berapa? Di sini 6 kan ini kan 0110. Jadi ubah jadi 0110. Kemudian yang 4, 4 ini berubah jadi 0100. Ini sesuai ini. Kemudian yang 7 untuk 0111. Oh, ya, 0111. Kemudian yang 8, ini kan 100. Setelah itu yang 2, 2 ini kan 0010. Yang 5, ini 0101. Nah, kemudian untuk mendapatkan binernya, kita tinggal gabungkan saja semuanya. Nah, ini sudah menjadi representasi BCD dari angka desimal. Nah, kalau kalian mau melakukan sebaliknya dari BCD ke desimal, maka yang perlu dilakukan itu kita bagi ini menjadi 4 bit. Kemudian setiap 4 bitnya itu kita ubah berdasarkan tabel ini. Kemudian setelah itu, ya aku contohin aja. Misalkan berapa ini? Misalkan bitnya tadi ini kan, itu kita bisa bagi menjadi 4 bit.
Nah, kemudian kita cari di tabel BCD-nya. Setiap bit 4 bit ini itu artinya apa? Desimalnya apa? Saya 0110, di sini kan 0110 itu kan 6 kan. Ini hasilnya 6. Kemudian 0100 di sini 0100 itu kan 4. Berarti pilih 4 desimal yang 4. Dan 011 itu yang 7 dan 100 itu kan 8 dan 0010 itu 2 dan 0101 itu 5. Jadi hasilnya itu kita tinggal gabungkan saja semua ini. Nanti jadinya eh 6478,25. Oke. Untuk BCD ini gimana? Udah paham atau masih ada pertanyaan? Kalau perlu ulang, Pak, Halo, Sobatan. Oh, ini ada yang tanya, nggak ada batasan maksudnya. Sebenarnya ini eh, apa ya, aturan gitu lah. Kalian bisa cari di Google jenis BCD. Ini lebih ke jenis-jenis saja sih, jenis BCD. Nanti kalian nemuin banyak di sini asalkan 8421, 2421, dan ada Access 3 BCD, dan apa lagi? Dan ini apalagi tadi nemuin itu lebih banyak lagi variasinya ada BCD 7421, 6311, 5421, dan seterusnya ini. Jenisnya banyak. Nah, untuk konversi sendiri masih membingungkan ya bagaimana? Ya karena tadi ada apa? Kalau ada angka yang sama itu cukup membingungkan. Apalagi ini 2421 sama 5211. Ini ada yang tanya, Lab. Kenapa kita pakai yang 48421 ya? Yang ini sih lebih ke contoh sih. Di sini Hmm. tulis BCD 8421 gitu. Nah, kalau kita misalkan soalnya itu suruh pakai 2421 ya kita pakai yang 2421. Terus sama ada yang tanya kurang paham di bagian desimal ke BCD-nya gitu. Yang ini kan, oke, ulang aja kalau gitu. Ya. Nah, pertama itu desimalnya ini kita pecah dikit-dikitnya. Jadi 647825. Kemudian kita ini kan BCD 8421 kan. Jadi tabelnya pakai yang ini. Kemudian kita cari 6. Kalau desimalnya 6, berarti BCD-nya berapa? Di sini kan 6. BCD-nya 0110. Kemudian yang 4, BCD-nya itu 0100 dan yang 7 itu BCD-nya 0111 ini. Dan yang 8 BCD-nya 1000. Dan titik tetap titik. Dan 2 BCD-nya 0010 dan yang 5 itu 0100. 0101. Nah, jadi ini semua ini tinggal digabungin aja menjadi bit-bit ini. Ini tuh penggabungan dari semua bit ini. Kayak gimana? Ya mending list tabelnya aja sih. Yang jadi masalah itu pas ini kan 2421. Duanya itu ada dua. Ini 5211. Satunya itu ada dua. Tapi kalau misalkan 8421 ini kan semua dikitnya beda kan. Ini bisa dilogika. Kalau misalkan kita lihat lagi. Nah, di sini kan ada 7421 kan. Nah, ini harusnya itu kalau di logika bisa. Kemudian yang 5421 ini bisa juga harusnya. Nah, yang nggak bisa di logika itu yang ini. BCD jenis
yang ada angka double-nya. Ini kan satunya ada dua, dan ini satunya juga ada dua. Satunya ada dua, ini duanya ada dua, tiganya ada dua, ini duanya ada dua. Nah, itu yang menurutku nggak bisa dilogika. Ya oke, nanti ku share. Mungkin sekarang kita nyoba pakai yang logika yang BCD. Berapa ini kan? BCD 7421. Nah, kita coba pakai logika, bisa nggak kita ngubahnya? Nah, misalkan kita ngubah berapa ya? 6, desimal 6 ke 7421. Nah, 7 kan bisa dihasilkan dari 4 tambah 2 tambah satu kan? Oh. Nah, ini kan nggak pakai, 7-nya nggak kepake kan? Berarti ini 0, 7, 4-nya kepake, 1, 2-nya kepake, berarti ini 1, satunya ini kepake, berarti 1. Berarti ini hasilnya. Kita coba lihat yang desimal, 7 ya ini tadi. Ya, desimal 7 ke 7421. Kita coba lihat yang 7. 7 ini hasilnya. Oh, ya juga sih. 7 juga bisa dihasilkan dari desimal 7. 7. Ini kan bisa dari menggunakan angka 7 saja, hingga 1000. Oke, mungkin ini alasan kita pakai tabel ya. Ternyata nggak selalu bisa pakai logika ternyata. Untuk BCD itu tabelnya tetap udah ada. Kalian bisa cari di Google aja banyak. Oke. Ini gimana? Ada yang masih ditanyakan? Itu yang desimal 2 ke BCD 5211 itu 0100 atau nganu ya, Ref? Di tabelnya itu kan agak beda kayaknya. Yang 5211. Yang dua, Yang yang dua. yang desimal 2 ke BCD 5211. Iya, beda yang beda. Nah, inilah alasannya kita nggak pakai logika. Ya karena Oh, apa? Itu tadi agak ada karena dua. Dua ini kan bisa dihasilkan dengan cara dua dari sini aja kan. Cara lain itu dua itu dari satu plus satu kan. Nah, satu plus satu ini kan. Berarti kalau diubah ke biner ini kan lima nggak kita pakai, dua nggak kita pakai. Tapi satunya ini kepake dua-duanya. Jadi 0011. Jadi kalau pakai BCD itu logika itu nggak terlalu apa bisa digunakan. right. Thank you, Levi. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjutin ke yang apa ini? Oke, kalau gitu aku lanjutin ke yang adder sama subtraktor. Iya, untuk BCD lebih baik lihat tabel aja. Karena membingungkan kalau di logika. Nah, ini daftar apa gerbang logika. Yang pertama itu N. Kalau N itu bentuknya kayak gini. Kemudian yang OR. OR ini depannya agak melengkung. Kemudian depan depan atau belakang? Ya belakangnya melengkung, kemudian depannya itu runcing, agak runcing. Kemudian yang not, not itu bentuknya segitiga, kemudian depannya ada bundar. Dan yang XOR itu mirip OR, tetapi di belakangnya itu ada garis lagi, garis pelengkung lagi. Yang NAND itu sama seperti N, tapi di depannya itu ada bundaran. Menurut juga mirip dengan OR, tapi depannya ada bundaran. Terus XNOR juga hampir sama seperti XOR,
bedanya depannya itu ada bundaran. Nah, untuk NAND itu sama aja dengan misalnya ada AN A NAND B. Itu berarti sama aja dengan not A dan B. Kemudian untuk NOR, misalkan ada A NOR B, itu sama aja dengan not A OR B. Kemudian kalau ada XNOR, misalkan ada A XNOR B, berarti itu sama aja dengan not A XOR B. Jadi di kisi-kisi tadi ada beberapa kata. Yang pertama implikan. Kalau implikan itu term yang bernilai satu. A ini ANB, ABC ini, A not BC ini juga bisa dianggap sebagai term. Ini satu ini ada term, ini term, kok term, implikan, ini implikan, sedangkan ini juga implikan. Nah, prime implikan itu implikan yang tidak dapat digabung dengan implikan lain. Misalkan ada A not BC, A not B not C plus ABC. A not BC dan A not B not C ini bukan prime implikan karena kita dapat gabung. Seperti ini cara penggabungannya. Untuk ABC itu merupakan prime implikan. Misalkan ABC ini kita gabungkan dengan A not C, maka bisa kita apa, gunakan sifat distribusi, tapi jadinya tidak bergabung. Untuk cover itu kumpulan dari implikan. Contohnya itu ini. Ini dari awal sampai akhir itu namanya adalah cover. Dan cost itu biaya dari implikan. Oke, ini aku perlu bahas pembuatan tabel have header atau gimana? Misalnya masih ada yang bingung cara pembuatan have header, itu aku bahas atau tidak? Kira-kira. Boleh ya. Oke, kita yang Oke, sekarang aku bahas untuk pembuatan half adder. Kalau half adder pertama, half adder itu sebuah apa ya? Rangkaian logika yang digunakan untuk menambahkan dua angka. Di sini misalkan inputnya itu XY, outputnya itu S dan C. Nah, kalau rumusnya itu penjumlahan itu X tambah Y di mod 2. Nah, kenapa di mod 2? Nah, karena bit itu kan cuma 0 dan 1 kan. Nggak bisa berisi nilai 2. Kemudian carry atau kelebihan itu bisa dirumuskan X tambah Y lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau misalkan X tambah Y itu 0, berarti C-nya ini berisi 0. Kemudian kalau X plus Y-nya itu 1, berisi 0 juga. Kalau X plus Y-nya itu berisi 2, berarti carry ini berisi 1. Oke, kita coba buat aja rangkaian logikanya. Oke, kita masukkan inputnya tadi. Inputnya kan X, Y, dan outputnya kan S dan C. Kita buat tabel kebenarannya dulu. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Oke, kemudian kita bisa nambahkan X, Y ini. Menggunakan rumus tadi. X tambah Y mod 2 untuk S-nya. Ini kita 0 tambah 0 itu kan 0 kan. Dia kan 0 tambah 1 itu 1. 1 tambah 0 itu 1. Dengan 1 tambah 1 itu 2. Nah, karena 2 berarti kita harus mod 2. Jadinya 0. Yang lainnya juga sama. Mod 2. 2 sama dengan 1. Oke. Nah, untuk yang C itu kan rumusnya X tambah Y lebih dari sama dengan 2. Kita coba lihat. X tambah Y ini kan 0 tambah 0 kan 0.
nol itu kan nggak lebih dari dua kan, berarti nilainya nol kurang dari dua, berarti nilainya nol. Kemudian kalau nol tambah satu satu kan, itu nggak lebih dari dua, jadi nilainya nol. Dan ini satu tambah nol juga satu, itu kan nggak lebih dari dua kan, berarti nilainya nol. Dan satu tambah satu itu kan dua, dua itu lebih dari sama dengan dua kan, berarti di sini nilainya satu. Oke. Oke, di sini ada yang ditanyakan pembuatan tabel benerannya. Oke, kalau pembuatan tabel benerannya eh, sudah paham, kita lanjut ke pembuatan peta kametnya. Nah, kita tinggal masukkan saja isi dari tabel kebenaran ke peta kamet. Yang pertama itu pas 00 itu nilai untuk sum, itu pas 00 nilainya itu 0, dan pas 01 itu 1. 10, 1, 11, 0. Kemudian 00 C-nya 0. Ini yang satu itu cuma pada saat 111. Ini kita tinggal buat rangkaian, rangkaian rumus untuk S-nya. Kalau kita lihat itu, ini kan nggak bisa kita gabungkan kan antara satu dengan satu ini. Jadi kita tulis dua-duanya. Ini yang pertama ini, itu kan dari X-nya 0 kan, berarti X, X not X, dan Y-nya satu berarti Y, tambah. Yang kedua itu X-nya satu berarti X, Y-nya 0, berarti not Y. Nah, setelah itu, kita bisa gunakan sifat XOR. Di sini kan aku udah nulis sifat XOR kan. Kalau misalkan A XOR B, itu sama dengan A not B plus A B not. Nah, kalau kita ubah ke XY, berarti X XOR Y dengan not X, Y plus X not Y. Yang kita coba gunakan di sini. Nah, ini kan sama persis kan. X not Y plus X Y not. Jadi kita bisa ubah ini menjadi ini. X D X or Y. Oke, jadi ini adalah persamaan untuk S-nya. Ya kan kita perlu mencari yang C-nya. Yang C-nya itu satunya cuma satu ini. Dan itu berada di X-nya satu. Jadi ini X. Dengan Y-nya satu. Jadi ini Y. Oke. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Gimana? Sudah jelas atau belum? Untuk pembuatan rumus alpha adder. Uh, Indomie Sedap ini yang bingung pas bagian mana? Oh, yang C coba. Ada yang tanya contoh soalnya nanti gimana? Kalau nggak fader. Mungkin seperti pas kuis itu, kita cuma disuruh nyari rangkaian logika untuk half adder. Cuma gitu sih soalnya, kayak kuis kita kemarin.
Disebut-sebut. Oh, yang S. Oh, aku nggak ada soal kuis sih. Oke, mungkin kuulang dari pas pencarian S dan C-nya. Untuk pembuatan tabel kebenarannya udah paham semua kan? Ini ya kenapa nol? Karena ini nggak memenuhi. Nol kan nggak lebih dari atau sama dengan dua kan, jadi nol. Sedangkan yang ini satu karena dua itu lebih dari sama dengan dua, memenuhi jadi satu. Oke, kemudian kita coba yang peta karnapnya. Ini kan kalau masukannya biasa ya, masukkan peta karnapnya seperti biasa. Kemudian untuk cari S-nya, pertama itu kita cari yang satu. Ini kan nggak bisa kita gabungin kan. Ini nggak bisa kita gabungin jadi pair atau kuat ya. Jadi kita tulis satu persatu. Ini kan ada oke, satu yang ini. Kirinya kan X kan. X-nya satu kan. Berarti ini X doang. Oh bukan nih. X doang. Ini. Sedangkan atasnya itu Y nol. Berarti jadi Y not. Not Y maksudnya. Dengan kita coba yang satu ini. Yang satu ini kirinya kan X nol kan. Berarti X-nya di not. X not. Not X. Bukan yang Y. Atasnya ini Y. Itu kan nilainya satu kan. Jadi ini jadi Y. Y biasa. Oke, kemudian ada rumus. Kalau kita menemukan seperti ini. X not Y plus X Y not. Itu kita bisa ubah jadi X XOR Y. Jadinya seperti ini. Ini adalah rumus. Ini rumus, jadi ya kan hafalin aja. Oke. Kemudian untuk yang C, ini kan satunya cuma satu kan di sini. Ini X-nya pas satu, sedangkan Y-nya pas satu, sehingga jadi XY. Kayak gitu. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Ini ada yang tanya. Ini Ini ada ada yang yang tanya, kalau pengurangan kuis Pak NHC itu yang mana? Maksudnya half subtractor maksudnya atau gimana? Kan ini kan adder, ini untuk nambah, sedangkan yang satunya itu subtraktor untuk ngurangi. Maksudnya itu atau gimana? Oke, jadi dari persamaan dua persamaan ini kita bisa ubah ke rangkaian logika ini. Nah, untuk pembuatan rangkaiannya ini perlu ku jelasin atau enggak tuh? Ya, karena sederhana banget. Gimana? Ku jelasin atau enggak? Ini kan S-nya kan X XOR Y, kan? Jadi ada gerbang XOR, inputnya itu dari X dan Y. Kemudian untuk C-nya itu XY kan. Itu N, jadi gerbangnya N, kemudian inputnya dari X dan Y. Oke. Kemudian untuk pencarian kos, caranya itu kita dari rangkaian logika ini, kita cari jumlah gerbangnya. Di sini jumlah gerbangnya itu kan dua kan. Jadi jumlah gerbangnya dua. Dan kita harus hitung juga jumlah input ke semua gerbang. Di sini ada empat kan. Empat, empat input kan. Satu, ini satu, dua, tiga, empat. Jadi empat. Dan totalnya itu jumlah gerbang ditambah jumlah input ke semua gerbang, yaitu enam.
Hmm? Tabel beneran. Oh, aku belum pernah nemu soal ini ya. Itu soal lengkapnya masih ada nggak? Yang soal buatlah tabel kebenaran untuk pengurangan lingkaran itu soal lengkapnya gimana? Hah? Oh, dua literal. Iya sih. Ya mungkin dua literal. Kalau dua literal berarti namanya half subtraktor namanya. Ya mungkin literal ya. Ya, half subtraktor. Nah, untuk pencarian gerbang logika Hellfighter ini udah paham kan semuanya? Sekarang untuk half subtraktor perlu dibahas atau enggak? Nah, kalau half subtraktor itu rumusnya, itu kan inputnya dua kan, X dan Y lagi. Kalau aku nulisnya X dan Y, kemudian outputnya itu dua, pertama beda sama pinjam. Kalau aku nulisnya D sebagai beda dan B itu boros sebagai pinjam. Rumusnya D-nya itu X kurang Y, kemudian kita mutlakkan, kemudian yang B itu X kurang Y, apa kurang dari nol. Dan kita tinggal buat kamapnya. Nah, untuk pembuatannya sih sama, hampir sama. Cuma beda di B-nya ini. Untuk D-nya ini hampir sama dengan apa tadi? S-nya, X XOR Y kan, S-nya tadi. Ini D-nya juga X XOR Y, dan B-nya itu X not Y. Di sini kan X Y. Jadi bedanya cuma itu untuk subtraktor. Dan yang full adder, itu berarti rangkaian logika untuk menambahkan tiga literal. Yang pertama itu X, Y, dan CI. Dan outputnya itu S dan C output. Tuh rumusnya itu kayak gini. X untuk S-nya, X tambah Y tambah CI. Kita muutkan dengan 2. Untuk C0-nya, oh, C outputnya, itu X tambah Y tambah C inputnya. Apakah lebih dari sama dengan 2? Kemudian kita tinggal masukkan saja ke tabel kebenaran. Jadi yang seperti ini. Kita tinggal buat K-map-nya. Nah, untuk pembuatan rumusnya, ini agak panjang. Gimana untuk full adder ini perlu kejelaskan atau enggak yang ini? Ya kan harusnya apa? Sederhana kan? Kalau susah. Yang susah mungkin penyederhanaannya. Dari ini, ini kan ada 4 literal, 4 literal. Ada 41 kan. Ini nggak bisa kita gabungkan. Jadi kita tulis semuanya. Ini kan jadi X not Y, X not, not X, not Y, C input, not X, Y, not C, tambah X, Y, C input, tambah X, not Y, not C input. Nah, kemudian ini kan ada yang C, sama-sama akhirnya C input kan. Nah, kita gabungkan. Yang pertama itu C input, ini not X sama not Y, ini not X sama not Y. Kemudian yang C input yang ini itu XY. Nah, kemudian yang ada juga yang not C input, kita gabungkan juga. Yang not C input yang kiri itu kan ada X not Y, X not Y. Dan not C input yang kanan itu X Y not. Nah, ini kita sederhanakan lagi dengan rumus tadi sebenarnya. Nah, dua rumusnya itu pertama itu tadi kan cuma pakai satu rumus, sekarang ada dua rumus. A X OR B sama dengan A not B, A B not. Ini kita bisa ubah jadi XY. Kemudian ini A X OR B sama dengan A not B tambah A N B. Itu kita ubah jadi X OR Y saja. Nah, kalau kalian lihat yang di dalam C input ini,
Nah, ini kan mirip dengan yang di sini kan. Jadi kita bisa ubah yang ini jadi X XOR Y. Not X XOR Y. Kemudian yang kanannya ini kan X not Y tambah X Y not. Ini kita bisa ubah menjadi ini. Karena mirip seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa ubah ke yang ini. X XOR Y. X XOR Y. Nah, nanti kita gunakan sifat ini sekali lagi. Ini kan X XOR Y. Nah, kalau misalkan Y-nya ini kita ubah jadi Y XOR Z. Y XOR. Nah, ini kita bisa ubah menjadi Z. Ini X-nya itu kita ubah jadi CI. Dengan sini jadi X XOR Y. Nanti kan jadinya ini X ini jadi CI. XOR Y. Dan X-nya ganti CI kan. XOR Y. Nah, jadi berdasarkan rumus yang kita buat ini, ini kan mirip dengan bentuk yang mana tadi? Ini kan. Maka kita bisa ubah ini jadi CI XOR X XOR Y. Kemudian begitu juga untuk C-nya. Ini kan ada, nah untuk C-nya ini agak, yang kita sederhanakan yang jadikan pair cuma ini, yang di sini saja. Dan yang sini atas sini, dua ini, satu ini, eh, kita nggak gabungkan jadi pair, karena biar lebih mudah kita menyederhanakannya. Ini kan persamaannya menjadi seperti ini, XY, tambah X not Y, CI, tambah X not Y, CI. Nah, kemudian kalian bisa lihat, di sini kan ada CI kan, CI-nya ada dua. Kalian bisa gabungkan saja ini, di CI, X not Y, tambah X Y not. Nanti ini kan mirip seperti ini kan. Jadi bisa kalian ubah jadi X XOR Y. Atau pencarian rumusnya seperti itu. Kemudian kita tinggal ubah jadi gerbang logika. Nah, untuk sebelah gerbang, untuk kosnya, jumlah gerbangnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dengan input ke semua gerbangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kan. Jadi total costnya adalah 15. Oke, untuk full adder kayak gitu, gimana? Mas Eda yang bingung. Ini yang mungkin yang susah adalah penyederhanaannya ini. Ya, untuk full subtractor belum kubuat. Kayak gimana ini? Masih ada yang bingung atau enggak yang ini? Mau tanya dong, Lev. Oke. Itu yang peta Karnot yang C tadi, ngotak-ngotakinnya Nah, gimana itu? Kalau dulu kan kayaknya ada, kalau ada satu yang sendiri tuh bisa pinjem-pinjem segala macam tuh loh. Kalau yang ini bisa kah? iya. Heeh. Nah, mengapa enggak aku lakuin seperti itu? Alasannya itu kalau kita lakuin itu, kita nggak bisa ngubah ini jadi XOR. Kan kalau misalkan rumusnya seperti ini kan, kita bisa dengan mudah ngubah ini jadi XOR. Alasannya itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa aja kayak kemarin kan, kita buat kayak gini. Sedangkan yang satu ini kita bisa minjem dari atasnya. Dia seperti ini kan. Tapi kalau kalian lakukan seperti ini, maka maka kita itu bingung menyederhanakan. Maksudnya menyederhanakannya itu malah lebih susah. Ternyata untuk menyederhanakannya lebih mudah. Satu ini kita sendirikan saja. Kemudian kita bisa pakai sifat XOR.
kita bisa pakai sifat XOR untuk menggabungkan satu ini, satu yang sendirian ini. Ya, gimana? Kalau itu memilihnya gimana? Random aja kah? Nggak Milih sih, yang dikotain yang mana? aku tuh nyoba-nyoba sih. Kayak kalau aku tuh pernah lihat kalau misalkan ada satu satu kemudian berjarak satu ini kan satunya berjarak satu kan. Ya, Nah, itu bisa diubah jadi XOR. Contoh lainnya itu pas ini satu satu ini kan dengan yang ini berjarak satu kan, berjarak satu baris kan. Nah, ini bisa diubah jadi XOR. Begitu juga dengan ini satu ini dengan satu ini itu kan berjarak satu kan, jarak satu baris ini kan. iya. Nah, ini bisa kita ubah jadi XOR ternyata. Setauku polanya tuh kayak gitu. Alah. Oke, Live, thank you. Oke. Terus struktur belum kubuat, nanti ku share aja kalau udah jadi. Sekarang kita masuk ke yang sisi ketiga dari Pak NHC, yaitu kasus. Di sini aku ambil soal dari PPT-nya Pak NHC. Nah, kasus kan katanya dulu kan pas aku pernah dengerin katanya tuh kasus itu isinya itu soal cerita. Nah, untuk soal pertama itu kayak gini. Ini dari PPT-nya Pak NHC. Satu ruangan memiliki tiga buah pintu dan pada setiap pintu terdapat saklar yang mengontrol cahaya pada ruangan. Kondisi hidup atau matinya lampu tergantung pada kombinasi hubungan ketiga saklar. Lampu akan menyala jika salah satu atau seluruh saklar dalam kondisi on, sedangkan lampu akan padam jika tidak ada saklar yang on atau dapat dua saklar yang on. Jika ketiga saklar dinyatakan X1, X2, X3, ini maksudnya itu ketika saklar itu dijadikan sebagai input dan nama variabelnya itu X1, X2, X3. Nah, dengan kondisi saklar on itu berarti satu, kalau off 0. Ya, dari sini kita bisa mengekstraksi kondisi-kondisinya. Yang pertama itu lampu akan menyala jika salah satu atau seluruh saklar dalam kondisi on. Berarti kalau ada satu on, lampunya akan on. Dan kalau ada tiga on, itu maka lampunya akan on. Dengan yang kedua adalah, sedangkan lampu akan padam jika tidak ada saklar yang on. Kalau nggak ada yang on berarti off. Sedangkan jika yang lainnya itu ini atau terdapat dua di antara tiga saklar dalam kondisi on. Berarti ada dua saklar yang on, itu berarti lampunya off. Kayak untuk menyelesaikannya itu kita yang pertama kali itu kita lakukan itu pertama buat tabel kebenaran, kedua buat peta Karnaug, cari cari rumus, dan empat buat gerbang logikanya, buat logik rangkaiannya. Oke. Di sini kan terlihat bahwa ada tiga input kan. Sedangkan outputnya itu cuma satu, yaitu lampunya itu on atau off. Untuk membuatnya itu kita buat tabel kebenaran dulu. Di sini kan tiga input kan berarti nanti ada 8 baris. Ada X1, X2, 3. Nah, untuk variabel outputnya kan belum dijelasin kan, apa belum ditentuin kan variabelnya namanya apa. Kita bisa tentuin sendiri misalkan L. Nah, nanti kita bisa masukkan nilai ke tabel kebenaran seperti biasa yaitu 00, 00-nya 4, kemudian 11, 1. Awalnya 4, kemudian yang kedua itu bergantiannya pas dua baris 00, 11. Dan yang terakhir itu berganti tiap baris.
Kita bisa lihat di sini. Kalau nggak ada yang on berarti off. Ini kan nggak ada yang on kan, nol nol semua berarti nol. Kalau nol nol satu ini kan ada satu yang on ya, berarti nilainya satu. Ada satu on berarti on. Kalau nol satu nol ini kan ada satu yang on berarti on atau satu. Kalau ini nol satu satu itu berarti ada dua yang on kan berarti off. Sedangkan yang ini ada satu nol nol itu kan berarti ada satu yang on, berarti ini hasilnya on. Dan ada satu nol satu ini ada dua yang on, berarti itu jawabannya off ya, karena kalau ada dua yang on, off. Nah ini juga dua, ada dua yang on, berarti off. Kemudian yang terakhir tiga-tiganya on, berarti jawabannya on. Oke, setelah itu kita perlu buat, oh, kita sebenarnya ini tergantung soalnya ya. Apa soalnya itu, soalnya suruh nyederhanain atau tidak. Nah, kalau soalnya itu nggak suruh, suruh sederhanain, nah, soalnya misalkan soalnya cuma disuruh cari SOP. Nah, kalau misalkan nyari SOP, berarti kita cari dulu di sini yang nilainya satu dan catat nilainya. Itu rumusnya itu misalkan F itu, nah yang satu pertama itu 0,001 kan. Jadi ini M 001. Yang satu yang kedua itu 010, M 010. Dan soal ke kok soal yang ketiga itu 100. Kemudian yang terakhir M11. Nah, kalau SOP caranya itu ini kan ada tiga digit kan. Ini digit pertama itu jadi X, jadi X1. Itu kalau misalkan 0 berarti not X1. Kalau misalkan satu berarti X1. Nah, nanti tinggal mengubah M ini ke bentuk SOP. Ini kan 001 kan. Berarti yang pertama itu kan 0, berarti X1-nya itu not, dinotkan dengan yang kedua. Yang kedua juga 0, berarti X2-nya dinotkan. Dan yang ketiga itu satu kan. Berarti X3-nya dinot. Dan yang ini, nolnya yang pertama itu dinot. Berarti X1-nya not. Kemudian X2-nya itu tetap X2. Kemudian yang terakhir 0, ini jadi X3 not. Kemudian satu, karena satu berarti X1. Kemudian ini yang untuk X2-nya, ini jadi not X2. Ini yang terakhir itu 0, berarti not X3. Oh, yang ini karena satu semua, ini jadi X1, X2, X3. Ini tinggal kita buat rangkaian logikanya. Kalau nggak disuruh nyederhanain. Nah, kalau untuk posnya, kalau soalnya disuruh cari pos. Nah, kalau cari SOP kan cari nilai satu kan. Kalau pos kita harus cari nilai nol. Di sini nolnya ada di 000 kan. Jadi F-nya itu. Nah, di sini M-nya itu pakai M besar, bukan M kecil. Tambah. Dan yang lainnya itu M011, M101. Nah, ini kemudian M110. Nah, di sini aturannya agak berbeda. Kalau urutannya masih sama, dikit pertama itu jadi X1. Nah, tapi kalau 0 itu jadi tetap X1, tapi kalau satu itu jadi yang dinotkan. Jadi ini F sama dengan, Coba kamu tanya Sandi deh.
Nah, ini tinggal kita ubah. Tapi sekarang kita pakai penjumlahan. Ini kan 000 kan. Berarti semuanya itu 1. Berarti X1 tambah X2 tambah X3. 0 kan berarti tanpa not kan. Coba untuk yang kedua itu X1 tambah. Ini 1 ini pakai 1 jadi pakai not. X2 not plus X3 not. Ditambah, dikalikan. Ini 101 ini. 1 karena 1 berarti pakai not. 1 not tambah. Ya X2-nya enggak, karena 0 berarti enggak pakai not. X3-nya tetap not. Karena pakai 1. Dan yang terakhir itu 110. Itu berarti X1 not plus X2 not plus X1 X berapa ini? X3. Nggak pakai not karena 0. Nah, ini POS-nya. Tapi ini juga tergantung soal. Kalau soalnya suruh nyederhanain pakai peta Karnaug, kita harus sederhanain pakai peta Karnaug. Nah, kalau SOP-nya samanya jadi seperti ini. Rangkaiannya jadi seperti ini. Ini agak panjang. Dan kalau misalkan kita suruh nyari kosnya, kos dari POS-nya. Ini kan gerbangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Gerbangnya ada 5. Oke, di sini diasumsikan kalau pakai gerbang not itu tidak mempengaruhi kos. Jadi untuk gerbang not gak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian inputnya tadi kita bisa hitung berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kosnya itu 21. Kalau pakai SOP-nya. Untuk POS-nya belum buat kerangkaan logikanya. Nah, kalau misalkan disuruh pakai peta Karnaug, berarti kita sederhanain pakai peta Karnaug. Oh, ini gimana? Udah jelas atau belum yang pembuatan tabel kebenaran SOP sama POS-nya? 16. Selesai 16. 16 itu kita ngitung input ke rangkaian logika ke gerbang. Di sini kan gerbangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, sedangkan untuk not ini nggak kita hitung karena diasumsikan not itu tidak mempengaruhi kos. Jadi ini kita hitung misalkan ini kan yang di N ini kan inputnya 3, berarti 1, 2, 3. Jelas enggak? Ini 1, 2, 3, sedangkan yang kanannya ini ada 3, 1, 2, 3. Ya kan? Berarti sudah ada 6. Dan ini juga yang kanannya ini juga inputnya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga ada 9 sekarang. Yang di atas ini ada 3 juga, sehingga ada 12. Nah, tapi yang terakhir itu kan inputnya ada 4. Berarti kita tambahkan 12 tambah 4 itu 16. Intinya di semua gerbang ini kita hitung saja jumlah input ke semua gerbang. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16. Dan kita tambahkan tadi jumlah gerbang sama jumlah input. Jadi 21. Oke, gimana? Yang POS. Oh, yang POS. Yang ini kan maksudnya. Yang POS itu pertama, kita cari yang nilainya 0. Dan kita buat fungsinya, kita pakai M besar kalau POS. Kemudian ini kan yang pertama itu, 0 pertama itu inputnya itu 000 kan. Berarti kita tulis 000. Kalau ini kan inputnya 011, jadi kita tulis 011. Kemudian yang ini kan inputnya 101. Ini jadi 101. Kemudian terakhir ini
Oke, yang terakhir. Yang ini inputnya kan M1110. Jadi kita tulis 110. Nah, kemudian seperti SOP, digit pertama itu jadi X1, kalau kedua X2, ketiga berarti X3. Nah, bedanya itu kalau 0 itu X1, kalau satu berarti not X1. Ada notnya kalau satu. Nah, bedanya lagi itu kita pakai tambah kalau di POS. Ini kan yang pertama itu 000 kan. Kan 0 di sini berarti X1, 0 di sini berarti X2, 0 di sini berarti X3. Jadi kita tambahkan saja X1 tambah X2 tambah X3. Kemudian ini di dalam kurung. Dan selanjutnya seperti itu sampai semua selesai. Oke, gimana? Oke, sekarang kita coba pakai peta Karnaug. Coba buat peta Karnaug untuk persamaan tadi. Ini ada berapa tadi? Ini ada 3 input. Kita bisa coba buat peta Karnaugnya. Oke, yang pertama ini kan outputnya namanya kita namakan apa tadi? L ya. Ternyata L namanya L. Dan yang pertama X1, Y1, terakhir itu kok Y1, X2, X3. Oke, kemudian kita masukin dari tabel kebenaran tadi. Yang pertama itu pas 00, ini kan 01. Ini 00, ini kan 01. Kemudian yang 01 ini jadi 10. Dan yang ini 10, 10 ini jadi 10 di sini. 0, 1, 0. Sedangkan yang terakhir itu apa? Yang 11 ini jadi 01. Oke. Oke, kalau disederhanakan itu kita coba bisa buat rumusnya. Ya. Nah, ini kan nggak ada yang bisa kita gabungkan kan. Ini jadi kita tulis saja. Oke, tapi kita lihat di sini ada satu, satu jaraknya satu kan. Kita gabungkan dengan bisa gabungkan dengan XOR. Mungkin ini mirip seperti tadi ya, adder tadi ya. Oh ya, mirip seperti full adder tadi. Jadi ini kemungkinan hasilnya tuh X1, XOR, X2, XOR, X3. Seperti full adder tadi karena mata karnaugnya sama gitu loh. Kita coba 011, 01. Nah, tabel kebenarannya juga sama berarti. Harusnya hasilnya itu X1, XOR, X2, X3. Nah, ini tuh setelah penyederhanaan, gerbang logikanya jadi seperti ini rumusnya. Untuk menjelaskannya kan sudah aku jelaskan tadi pas pembuatan full addernya. Oke. Oke, untuk penyederhanaannya gimana? Ada yang ditanyakan? Jadi, oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini kita bisa coba buat gerbang logikanya. Nah, harusnya
Eh, Rangkaiannya jadi seperti ini. Yang atas ini doang, X OR Y, X OR Z. Nah, kita bisa buat saja. Gerbangnya itu kan inputnya 3. X1, X2, get. Dan kita pakai gerbang yang XOR. Lalu, nah, kita tinggal gabungin aja tiga-tiganya. Tiga input itu ke dalam XOR. Ini jadinya eh, XOR X2. Nah, setelah kita sederhanakan, gerbangnya jadi lebih sederhana. Kayak peta Karnaug tadi. Untuk costnya, untuk yang ini, costnya. Yang pertama, jadi gerbang, gerbangnya jumlahnya 1, kemudian inputnya ada 3. Berarti jumlahnya ada 4. Costnya adalah 4. Ini jauh lebih kecil daripada cost yang ini tadi. Cost ini tadi kan 21, sedangkan yang ini adalah 4. Oke, gimana? Oke, sekarang kita lanjutin ke ini aku punya opsi kalian aku bahas soal kasus lagi atau aku membahas soal latihan UAS dari Pak Busan. Ya, kalau latihan UAS. Latihan terakhir dari Pak Busan. Yang ini, soal ini. Gimana? Kasus. Kayak ada yang kasus. Kasus. Oke, jadi aku terusin yang kasus lagi. Cara yang kasus ini soalnya berbeda. Sekarang Anda diminta untuk merancang sebuah rangkaian logika untuk mengatur lampu lalu lintas dengan ketentuan siklus nyala lampu sebagai berikut. Lampu merah menyala terlebih dahulu sebanyak 2 detik, disusul lampu merah dan kuning bersamaan selama 2 detik, hijau selama 2 detik, kemudian kuning selama 1 detik. Kemudian kembali ke merah lagi, atau kembali ke siklus tadi, ke awal. Input rangkaian ialah angka biner ABC yang diperoleh dari generator bilangan dengan clock 1 detik. Nah, ini maksudnya apa? Kita itu diberi sebuah timer sebagai inputnya, dan itu dibagi menjadi 3 input ABC. Nah, sekarang kita disuruh tuliskan tabel kebenarannya, tuliskan bentuk fungsi dalam bentuk minterm atau SOP. Kemudian kita suruh menyederhanakan pakai peta Karnaug. Dan yang terakhir kita disuruh buat rangkaian logikanya. Nah, pertama itu kita buat timeline dulu. Pertama itu kan lampu merah menyala sebanyak 2 detik yang pertama. Kayak 2 detik, 2 detik. Berarti merah yang pertama, 0 sama 1 ini merah-merah. Dan kita lanjut lagi ke yang kedua. Kemudian disusul lampu merah dan kuning bersama selama 2 detik. Berarti merah dan kuning ini selama 2 detik. Dan setelah itu hijau sebanyak 2 detik. Ini hijau 2 detik. Ini hijau. Kemudian kuning selama 1 detik. 1 detik. Ini berarti kuning 1 detik. Nah, inputnya kita tadi kan ABC kan. Itu berarti nilainya itu dari 0 sampai 7. Kan 2 pangkat 3 kan 2 pangkat 3 kan 8 kan. Berarti nilainya itu dari 0 sampai 7. Yang ini kan 7 ini gak kepake kan. Setelah kuning ini
dia tuh kembali lagi ke sini kan. Setelah kuning ini dia kembali ke merah ini kan. Nah, jadi kita asumsikan timer atau clock generatornya itu isinya itu nilainya itu dari 0 sampai 6, nggak sampai 7. Jadi kalau pas 7 itu nggak melakukan apapun. Nah, setelah itu kita buat tabel kebenarannya. Ini kan disuruh buat tabel kebenaran. Nah, kita untuk membuat tabel kebenarannya bisa melihat tabel ini. Kalau misalkan detik ke 0, itu yang hidup kan merah kan. Berarti yang satu cuma merah, kemudian lainnya itu 00. Dan pas detik ke 1, yang hidup kan cuma merah. Berarti yang merah itu satu dan yang lainnya 00. Dan yang dua, detik kedua, itu kan yang menyala merah dan kuning. Berarti merah satu, kuning satu, hijau 0. Dan yang ketiga, detik ketiga, itu merah kuning, berarti satu satu, merah kuningnya satu satu dan hijaunya 0. Nah, kemudian yang keempat, kan hijau kan. Berarti yang hijau satu dengan lainnya 0. Itu juga dengan yang 5. Yang hijau itu satu, lainnya 0. Kemudian yang keenam kan cuma kuning yang hidup. Kuning yang hidup. Nah, berarti kuningnya satu, sedangkan selain itu 0. Nah, itu yang ketujuh kan nggak ada apa-apaan. Berarti merah, kuning, hijau ini kita nolkan semua. Oke. Nah, untuk pembuatan tabel kebenaran, ABC-nya ini seperti biasa cara membuatnya. Ini 000-nya 4, setiap 4 baris ganti. Ini setiap 2 baris ganti. Dengan ini setiap baris itu ganti. Oke. Untuk buat tabel kebenarannya ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Aman, left. Oke. Sekarang untuk membuat SOP. Buat SOP-nya seperti tadi. Ini kan disuruh nyarinya kan min term kan. Nah, min term itu sama dengan SOP. Jadi min term untuk MKH ini harus kita cari satu persatu. Misal min term untuk M atau merah, itu kan satunya di 4 ini kan. Jadi kita tulis ini 000, pertama 000, 001, 010, dan 011. Nah, kemudian kita ubah seperti tadi, menggunakan cara seperti tadi. Kemudian untuk yang K, kuning, itu kan satunya di dua ini, 010 dan 011, 010, 011, dan 110, 110. Kemudian kita ubah seperti tadi. Yang hijau itu cuma ini, dua ini. Ada di 100 dan 101. Di sini, oke. Oke, dari situ kita lanjut ke yang ketiga, yaitu suruh menyederhanakan dengan pertakar nauk. Nah, jadi kita masukkan pertakar nauk, ini untuk yang merah, ini kuning, jangan ini hijau. Kita masukkan. Nah, untuk yang merah itu menjadi satu kuat kan, ada satunya 4, menjadi satu kuat. Sedangkan yang kuning kan, yang kuning ada satunya 3, dan itu kumpulan. Ini ada satu sebaris, ini kita bisa jadikan pair aja. Kemudian ini kan ada satu yang sendirian kan, kita bisa gabungkan dengan atasnya saja, kayak gini. Gabungkan, ini jadi pair. Sedangkan untuk yang hijau, itu dua-duanya sebaris, satu satu sebaris ini. Jadi kita jadikan pair aja. Jadinya yang M itu kita coba lihat di sini. M untuk yang kirinya, itu di sini kan ada 00, 01. Nah, nah, di sini yang kirinya, yang AB ini ada 00 dan 11. B itu 00, 01. Nah, not B. Ini kalau kita lihat jumlah anotnya itu ada dua. Sedangkan B notnya itu ada satu dan B-nya ada satu. Nah, ini berarti B-nya ini bisa hilang. Jadi tinggal A saja. Kemudian yang C ini kan ada
0 dan 1 kan. Ini ada C dan C. Jadi jumlah C notnya itu 1, C-nya 1. Nah, ini bisa kita hapus. Hilang, berarti yang hilang. Berarti tinggal A aksen saja yang ada di M. Kemudian yang AB, ini kan pair kan. Untuk yang K-nya, kita coba lihat yang AB. Nah, untuk yang AB itu ada 01 dan 11. Berarti anot B, AB, jumlah anotnya 1, jumlah A-nya 1, B-nya 1, B-nya 2. Kan yang ini ya. Ini berapa tadi? 0111. Nah, ini anot, anot B sama AB. Ini kan jumlah anotnya 1, A-nya 1, dan B-nya 2. Jadi tinggal B-nya, tinggal B. Kemudian yang atasnya itu C kan. C, C-nya 0 berarti C not. Berarti yang kedua ini jadi B kali C not. Kalian juga bisa lakuin itu pada saat yang ini, yang mendatar. Kemudian yang mendatar di H juga bisa kalian lakukan seperti itu. Dan hasilnya itu M-nya itu sama dengan A not. K-nya itu A not B tambah B not C. Dan untuk H-nya jadi AB not. Nah, dari ini kita bisa buat gerbang logikanya, rangkainya. Pertama, inputnya kan ABC kan. ABC, ABC, inputnya ABC. Kemudian outputnya itu pertama K, M. M itu kan dari anot. Ini sudah jadi, ini sudah jadi M. Sedangkan kita coba yang B, yang B, yang K. K itu anot B, K itu anot B, anot B. Berarti pakai N, anot B tambah B C not. Jadi C-nya kita anot kan. Dan pakai N. Nah, ini kan ditambahkan berarti pakai OR. Oke, jadi ini untuk K-nya. Untuk K. Kemudian untuk H-nya itu anot B. Anot B. Kita pakai gerbang not di sini. Di sini ya. Oke, kemudian kita pakai A. Nanti kita pakai N.
Oke, ini udah jadi yang hanya. Jadi seperti ini rangkaiannya. Kemudian kita rangkaiannya jadi seperti ini. Oke, untuk membuat rangkaiannya gimana? Ah, iya, M M kecil, M kecil itu M kecil itu artinya min term. Kalau M besar itu namanya max term. Nah, jadi min term atau nama lainnya itu SOP. Kalau max term namanya itu POS. Nama lainnya POS. Oke, ini gimana untuk pembuatan rangkaiannya? Ada yang ditanyakan atau pas penyederhanaan ini kayak kata Karnau? Oke, kalau nggak ada apa ya? Aku lanjutin ke soalnya Pak Busan. Ini soal Pak Busan dari teman kalian. Nah, ada gerbang kayak gini. Kita disuruh yang pertama buat tabel kebenaran. Soal kuis Pak NHC. Hmm. Singkatku dulu soal kuis Pak NHC itu disuruh buat half adders. Kalau aku dulu itu disuruh buat half adder, eh half subtractor ini, sama nyederhanain eh, gerbang, rangkaian Pak Karnau. Nah, untuk soalnya sendiri nggak ada, belum aku tambahin di sini. Yang ada tadi hal subtraktor tadi. Oke, ini soal Pak Busan. Kita disuruh buat tabel kebenaran. Nah, di sini kan ada labelnya kan. Di sini ada inputnya A, B, C, D. Kemudian gerbangnya itu ada E, F, G, H, I, J, sama terakhir itu K. Nah, untuk pembuatannya aku ada cara yang sederhana. Nah, kita buat tabel dulu sampai J. Nah, karena ini ada 4, berarti ada 16 baris. Ini jadinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian yang terakhir itu K. Nah, saya itu kita coba buat tabel kebenarannya 00, 00, 00, 00, 11, 11, 11, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Yang ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Oke, kita coba lihat yang E. Nah, di sini kita lihat kan E itu apa? E itu dari, nah di sini kita lihat ya, gerbangnya itu, dia itu mirip OR, tapi ada bundaran di depannya. Ini berarti namanya XNOR. Berarti E itu dari A XNOR B. Kemudian XNOR B. Nah, kalau XNOR itu sama aja dengan not A XOR B. Kalau ada kalau XOR. Ini NOR berarti pakai OR. Nah, karena ini OR kan. Berarti kalau aku kata kuncinya jika
A atau B bernilai satu, ada yang bernilai satu, maka hasilnya nol. Eh, ini nol, maaf. Ini nol. Ini kan bentuknya kayak OR kan. Tapi cuma ada tambahan bundarannya, berarti ini nol. Nah, berarti kata kuncinya kalau kita nemu A NOR B itu kayak gini. Jika A atau B ada yang bernilai satu, maka hasilnya nol. Jika A atau B ada yang bernilai satu, maka hasilnya nol. Nah, kenapa nol? Karena ini pakai NOR, bukan OR biasa. Berarti kita coba cek A dan B. Di sini A dan B. Nah, kita coba cari saja yang bernilai satu. Karena ini bernilai satu kan. Berarti otomatis E ini, yang pas bagian ini, hasilnya itu nol. Nah, kemudian kita cari satu di B. Di B kan yang satunya ini kan, di sini. Nah, maka otomatis hasilnya itu nol. Kemudian yang ini kan nol 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 kan. Dua-duanya nol. Berarti ini nilainya satu. Karena sisanya. Oke. Untuk yang E ini gimana? Jelas belum penjelasanku? Oke, kalau udah jelas kita coba yang ke F. Yang F itu kan kata kuncinya itu, kita lihat rumusnya. Itu kan not B. B jadinya itu, intinya itu kita balik aja nilai B. Nah, ini kan nol 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 kan. Ini jadi satu 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 satu. Dengan ini nol nol satu 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 jadi nol 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 nol. Nah, yang ini nol 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 ini jadi satu 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 nol 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 gitu. Kemudian yang G ini kan gerbangnya kayak gerbang N kan. Berarti C N F. Berarti kalau N ini, kalau kata aku kan fungsinya, jika A atau B ada yang bernilai satu, maka hasilnya nol. Eh, jika A atau B, bukan kan? Jika A atau B ada yang bernilai nol, maka hasilnya adalah nol. Karena ini pakai N. Jadi kita coba lihat kok A dan B. Ini kan C dan F, C atau F kan? Ini C dan F berarti jika C atau F ada yang bernilai nol, maka hasilnya nol. Kita coba yang C dan F. C, F. Kita coba lihat di sini. Ini kan yang nilainya nol, yang F itu kan di sini kan. Otomatis ini nilainya nol. Kemudian ini juga nilainya nol kan. Jadi otomatis nilainya nol juga. Oke. Kemudian kita lihat di C yang nilainya nol. Ini nol. Dan ini nol, tapi di sini sudah nol. Di sini nol nol, jadi nol nol. Nol, nol. Kemudian sisanya kita bisa cek ini satu satu, berarti satu 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 satu. Nah ini untuk yang G. Gimana ya? Soal yang tahun lalu itu masalahnya lebih mirip soal UAS tuh, daripada daripada kisi-kisi. Mungkin jawabannya nanti ku share saja.
Kalau sudah selesai, kita lanjutin ke yang H. Yang H-nya, yang H ini adalah, ini pakai gerbang XOR, jadi G XOR D. H sama dengan G XOR D. Nah, kalau XOR ini jika G dan D bernilai sama, maka hasilnya satu. Ini G dan D. Akan G XOR D. Nah, kita cari yang nilainya sama. 00, ini 00 berarti 1. Ini 10, 01, 11, ini 1 berarti. Oh, oh salah. Jika G dan D nilai sama, maka hasilnya 0. Kalau pakai XOR. Ini, ini kan 00, berarti jawabannya 0. Kalau 11 itu 0. 00 itu 0 lagi. 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0 ini 0. Oh, saya lihat lagi. 10. Ini 11 ini jadi 0. 00 ini jadi 0. 00 ini jadi 0. Berarti kita lihat sisanya. Ini 101. 1, 101, 101, 101. Oke, ini yang H. Oke, sekarang kita masuk ke yang I. Yang I kan kalau kita lihat dari gerbangnya itu, ini kan XOR, gerbang XOR kan, tapi ada bulatannya berarti XNOR. I itu berarti E XNOR B, kok XNOR B, E XNOR F, itu berarti jika E dan F, kalau ini kan XNOR, ya bener XNOR, ini kan XNOR kan, ini mirip XOR ini, tapi kan hasilnya ini kan 0. Nah, tapi kalau XNOR, itu prinsipnya sama, jika E dan F bernilai sama, maka hasilnya 1. Nah, bedanya cuma di hasilnya. Kita coba lihat yang E dan F. E dan F, kalau sama maka hasilnya 1. Ini sama, sama. Kok ini sama? Oh ya, sama. Kemudian ini juga 41. Dan ini beda kan? Jadi ini 00, 00, 0, 0. Nah, ini sama kan? Maka hasilnya 1. Oke, benar nggak ini? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke yang J. Kalau kalian lihat yang J itu N, tapi ada bulatannya di depan, berarti ini NAND, berarti ini menjadi H NAND G. Kalau NAND itu mirip prinsip N ini. Berarti jika H atau G ada yang bernilai 0, maka hasilnya 1. Oke, kita bisa coba H dan G, GH. Coba lihat GH. Kalau ada yang bernilai 0, maka hasilnya 1. Ini kan 00, berarti ini otomatis 1. Ini 0000, berarti otomatis 1. Dan ini ada 0000, jadi 1 lagi.
Nah, kemudian ini ada nolnya di sini, ini satu. Kemudian ada nol di sini, jadi satu. Kemudian ini satu satu kan, jadi nol, jadi nol. Oke, gitu yang C. Sekarang untuk yang K adalah itu pakai OR biasa, I, OR J, I, OR J. Kalau I, OR J itu prinsipnya, jika A atau B ada yang bernilai satu, hasilnya satu. Nah, prinsip OR ini mirip NOR, tapi bedanya di hasilnya. Kalau OR itu hasilnya satu, kalau NOR hasilnya itu nol. Nah, kita coba IJ. Nah, ini yang bernilai satu, nilai hasilnya satu, satu. Nah, dari sini sampai sini kan satu kan, itu satu. Oke, kemudian ini ada satu, satu, satu. Dan ini ada satu, satu. Ini ada satu lagi, berarti satu. Nah, berarti ini nol, karena sisa. Oke, untuk membuat tabel kebenaran ada yang ditanyakan. Dan kita lihat yang ini. Soal ini sederhanakan dengan Kmap. Ya, mungkin gunain ini aja. Nah, kita lihat di sini. Semuanya kan hampir nilainya kan satu kan. Yang nol cuma satu. Itu pas satu nol satu nol. Jadi pas pembuatan Kmap nanti, kalian bisa lihat aja. Yang satu nol ini diisi nol. Kemudian selain itu isi satu aja. Oke. Sekarang untuk pembuatan penggabungannya. Kita lihat di sini. Di sini kan ada satu 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 ada 8 kan. Kita bisa gabungkan ini menjadi yang namanya apa ini? Namanya kuat. Kita gabungkan ini jadi kuat. Oke. Kemudian kita lihat yang lainnya. Yang ini juga satu 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 ini ada 8 kan. Ini ada sebenarnya di sini terlihat cuma 4. Nah, tapi daripada cuma 4 doang, kita bisa gabungkan dengan yang kirinya kan. Sehingga menjadi 8 kan. Nah, jadi bisa kita gabungkan untuk menghasilkan kuat lagi. Eh, jadi kita sudah punya 2 kuat. Sekarang yang kurang itu cuma ini, 3 ini. Pembuatannya ini kan satu satu kan, ini satu. Nah, kita bisa gabungan ini menjadi pair. Nah, tapi kan lebih baik kita buat ini ke sini kan, jadi 4 kan, jadi kuat. Nah, tapi ternyata ada pilihan yang lebih bagus. Kita jadikan ini sebagai kuat lagi. Ini kan ada 8 kan. Jadi kuat lagi. Ini kita buat kuat. Nah, ini jadi kuat lagi. Kemudian kita lihat satu ini. Satu ini kan sendirian. Nah, kalau kita sendirikan ini kan nggak efisien kan, nggak bagus kan. Jadi kita bisa buat menjadi pair. Nah, tapi pair ini kurang bagus. Kita bisa buat ke kanan saja menjadi sebuah eh, kuat. Ini jadi 4 sebaris ini. Nah, tapi ternyata kita lebih baik pakai oktet. Oh iya, kalau 8 namanya oktet. Daripada 4 kan, kita bisa buat menjadi 8 saja.
Kita bisa buat dari sini ke sini. Oke, jadi di Pertaka Map sekarang ada empat, empat oktet. Oktet ya namanya tadi, ternyata salah namanya. Kalau 8 itu oktet. Kalau 4 kuat. Oh iya, kuat. Jadi kalau dilihat ini ada, cuma ada 4 oktet. Nah, untuk pembuatannya masih ada yang bingung. Ada yang ditanyakan untuk pembuatannya. Oh, untuk pembuatan Kmap-nya ini masih bingung atau ada yang ditanyakan? Oh, kalau nggak ada, aku lanjutin ke pembuatan persamaannya. Oke, kita lihat dulu yang warna biru ini. Yang biru ini kan sebagai oktet kan. Ini kan satu baris kan. Berarti yang baris ini hilang. Udah satu baris ini hilang karena memenuhi satu baris, eh, memenuhi semua baris ini. Jadi AB ini hilang. Nah, kemudian tinggal CD. CD-nya kalau kita lihat itu di sini nol, di sini nol. Sedangkan yang nol sini ada pasangnya nol satu. Jadi yang tinggal itu tinggal nol ini. Nah, nol ini kan eh, te- terhubung dengan C kan. Jadi ini jadi C not. C not. Kemudian kita lihat lagi yang warna oranye ini. Yang oranye ini kan memenuhi semua baris kan. Berarti AB ini hilang. Sedangkan yang tinggal itu cuma di CD-nya. Di CD itu kita bisa lihat ini ada nol satu, yang depannya nol satu, dan yang belakangnya satu satu. Berarti yang depan ini hilang, tinggal yang belakangnya. Belakangnya kan ini kan berhubungan D dan nilainya satu jadi menjadi D. Oke, kita lihat lagi yang ini. Yang ini kan memenuhi semua kolom kan. Jadi CD-nya itu hilang, tinggal yang AB. Jadi AB, kita lihat yang ini, yang AB. Ini kan ada 00, ada 01. 01 ini ada pasangannya berarti ini hilang. Jadi tinggal yang awalnya saja jadinya ini kan 0 kan dan terhubung dengan A. Berarti jadi not A. Kemudian yang terakhir itu yang warna kuning ini. Ini kan memenuhi semua kolom. Jadi CD-nya hilang dan tinggal yang AB-nya. Yang AB-nya bisa kita lihat bahwa yang terakhir itu satu satu kan. Berarti ini nggak hilang. Dengan yang depan itu 01. Berarti ini hilang. Karena ini satu satu. Dan satu ini satu di belakang itu terhubung dengan B. Jadi jadi menjadi B karena satu. Jadi persamaan akhirnya itu menjadi seperti ini rumus akhirnya. Menjadi A not plus B plus C not plus D. Oke, gimana untuk pembuatan persamaannya? Rumusnya masih ada ditanyakan nggak? Oke, sekarang ke pembuatan harusnya ada. Setelah ini kan harusnya kita disuruh membuat gerbang logika yang telah kita sederhanakan. Nah, kita tinggal buat inputnya saja. Tuh. Nah, kemudian kita lihat di sini hasilnya itu kan cuma ditambahkan semua kan nggak ada perkalian kan. Berarti kita cuma pakai or dan ornya itu ada 4 bagian. Yang pertama not A,
Kemudian B. Kemudian yang itu C, not C. Yang terakhir adalah D. Oke, jadi gerbangnya itu rangkaiannya yang disederhanakan cuma seperti ini. Ini gerbang akhirnya. Oke, jadi gitu. Untuk soal Pak Busan, ini udah selesai jawabannya ini. Oke, masih ada yang ditanyakan atau mau bahas soal lain? Kalau dari soal UAS itu yang masuk ke kisi-kisi itu cuma ini nomor 5 aja ya. Nah, itu udah mirip seperti ini tadi. Oke, gimana? Oke. Nah, ini kan mau udahan atau mau bahas soal lain? Kalau soal lain, gimana ya? Cari jawaban aja, oke. Oke, kalau gitu, mungkin pertemuan ini kita sudahin aja. Kalau ada salah kata, aku mohon maaf ya. Semoga kita besok bisa mengerjakan UAS dengan lancar. Semoga kita dapat nilai baik. Oke, sudah. Amin, Uh, amin, amin, Diserahkan amin. ke operator. Amin. Good. Nggak dipelajari itu udah Atas ilmunya semoga berkah selalu dan besok semoga UASnya teman-teman dapat nilai yang maksimal, dimudahkan segala usahanya. Habis ini kami akan share untuk rekaman sama semua file-filenya. Jangan lupa isi feedback ya teman-teman. Terima kasih. Feedback ya feedback nggak ada dokumentasi nggak ada kalau feedback nggak ada feedbacknya nggak diisi nggak ada dokumentasi ya sumpah. Oke, makasih. Iya. Recording stopped.